mama susai kalemu Rioluto riurante Inde kota mama sana Kani kalore lore Karampanan itu panglata Inde tepori ukamba Parang lupi sambare Itoridoro sambare Nasi simba-simba Sambutlah pembawa acara kita, Yesi dan Jihan. Tepuk tangan yang mana? Oke, luar biasa. Jihan buka dengan pantun dulu ya. Cakep belum? Ada si Cucum bawa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada pagi hari ini kami dari RRI Kendari bisa hadir di Universitas Laki Dende Konawe. Ya, pagi hari ini saya Jihan Benazir dan juga nanti ada Kakak Yesi akan menemani Anda untuk di dialog interaktif luar studio pasca pemilu. Dan sebelum kita berdiskusi untuk di hari ini, Jihan juga mau menyapa untuk Rektor Universitas Laki Dende yang sudah hadir. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Kemudian juga untuk Kepala LPP RRI Kendari beserta Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Sivitas Akademika Universitas Laki Dende. Oke, dan baiklah, jadi hari ini dialog luar studio pasca pemilu ini merupakan program nasional Radio Republik Indonesia. Walaupun pemilihan umum memang sudah usai, namun tetap kita harus mengawalnya sampai nanti ketika pelantikan sudah tiba atau sudah usai ya. Dan hari ini topik yang akan menjadi tema atau di dialog interaktif luar studio kita hari ini adalah tentang
perspektif kampus dalam mengawal hukum di era kepemimpinan baru. Dan untuk diketahui bersama bahwa dialog hari ini itu didengarkan secara langsung melalui Programa 1 RRI Kendari 96,7 MHz, atau kalau misalnya nih teman-teman mungkin ya lebih suka lewat smartphone dengarnya, boleh langsung mendownload atau mengunduh aplikasi RRI Digital ya teman-teman. Dan untuk pagi hari ini spesialnya adalah dialog interaktif luar studio ini juga ditampilkan secara langsung atau bisa ditonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Kendari. Tepuk tangan dong. Ya, untuk hari ini ya kita sudah nanti akan ada Kak Yesi juga memandu untuk dialog kita di hari ini. Tapi sebelum kita berdialog ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa keren, ada dari akademisi, ada dari KPU dan teman-teman mahasiswa ya. Kita cek ombak dulu semuanya ya. Kalau Jihan bilang Universitas Laki Dende, jawabnya semangat berkarya, Unilaki bersinar. Oke, awas ya kalau misalnya ada yang tidak membuka mulut ya. Oke, Universitas Laki Dende. Mantap, tepuk tangan. Satu lagi ya, biar full ya semangatnya ya. Oke, kalau Jihan bilang RRI Kendari, jawabnya sekali di udara, tetap di udara. Oke, kita cek ombak lagi. RRI Kendari. Luar biasa Laki Dende. Wah, senang sekali ya untuk di hari ini. Baik ya, jadi kalau begitu karena sepertinya sudah tidak sabar juga ya untuk mendengarkan kira-kira materi apa yang akan dibahas untuk di hari ini. Teman-teman dan juga seluruh hadirin yang di rumah maupun yang ada di Universitas Laki Dende akan ditemani oleh Kakak Yesi sebagai moderator kita di hari ini. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih Kak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada siang hari ini kita jauh-jauh dari Kendari. Sebenarnya tidak begitu jauh ya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul di sini di Universitas Laki Dende, Kabupaten Konawe. Dan kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu pemilu Pilpres 2024 ini sudah berlangsung pada bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari. Nah sekarang kita juga sudah memasuki tahapan pilkada lagi yang tentu saja dari Pilpres kemarin gitu ya, kita juga sudah menghasilkan pemimpin dari 3 paslon. Ada 1 paslon yang tentunya juga kita masih menunggu untuk proses pelantikan yang nantinya akan berlangsung pada triwulan ketiga ya di tahun 2024 ini. Nah tentu saja dalam hal ini kampus juga berperan penting gitu ya dalam hal kepemimpinan untuk bagaimana memilih pemimpin-pemimpin yang tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah kita akan diskusikan untuk siang hari ini, sudah hadir bersama kita, saya sapa terlebih dahulu, ini tuan rumah dulu, ada Pak Dekan, Dr. Rahmanuddin Tamalili SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Unilaki. Ya. Selamat siang Pak Dekan. Selamat siang. Sehat ya Pak Dekan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, berikutnya juga di samping saya ada Bung Ramdan Rizky Pratama. Beliau adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Konawe. Selamat siang Bung Ramdan. Siang Bu. Aman kemarin pemilu ya, Pilpres Sangat kemarin. aman, sangat aman. Tapi belum belum selesai. Kita masih dihadapkan lagi dengan pilkada. Bahkan sekarang sudah tahapan-tahapan pilkada sudah berlangsung ya Bung Ramdan. Kita sudah siap segala sesuatu. Siap ya, baik. Tentunya kita sebagai masyarakat akan terus mengawal seperti apa proses demokrasi yang tahun ini mungkin bisa saja tensinya lebih panas lagi, apalagi ini di tingkat daerah begitu ya. Baik, selain itu juga ada mahasiswa Universitas Laki Dende, ada Kak Wahyu Sandi, saya sapa kakak ya boleh. Selamat siang Kak Wahyu. Selamat siang. Baik. Dan pendengar nanti juga kami ajak untuk teman-teman mahasiswa juga yang ada di sini bisa berpartisipasi nanti, bisa bertanya kepada narasumber yang hari ini juga hadir ya bersama kita di sini. Nah tentu saja sebelum mungkin kita masuk di sesi tanya jawab kepada narasumber, saya ingin juga mungkin tepuk tangan dulu deh biar lebih meriah lagi. Baik.
Nah, saya ke Pak Dekan dulu. Pak Dekan mungkin apa ya peran strategis dari kampus tentunya dalam mengawal pesta demokrasi ini karena agar penerapan hukum begitu berlangsung dengan baik. Nah, apa sih yang mungkin jadi peran utama juga begitu kampus dalam hal ini mungkin ini dari hukum begitu ya, pengawasan hukumnya seperti apa ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya negara kita adalah, saya harus mengawali bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya bahwa di dalam undang-undang itu telah dituangkan bahwa kita bukanlah negara kekuasaan, tapi negara berdasarkan hukum yang hampir seluruh dunia juga berdasarkan pada hukum. Tentu peran kami sebagai akademisi ya di dalam mengawal pasca pemilu dengan ke depan. Kami memang di Fakultas Hukum ini telah menyiapkan beberapa kegiatan kemahasiswaan, yaitu hampir beberapa kali kami melakukan dialog-dialog, yaitu berkaitan tentang bagaimana partisipasi masyarakat di dalam mengawal pemilu ya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan. Mungkin sekarang ini kami amati selaku akademisi perkembangan saat ini pasca pemilu ya. Satu tantangan terbesar dan luar biasa kami bagi akademisi maupun mahasiswa yang selalu mendiskusikan dalam kehidupan sehari-hari tentang kami disungguhkan dengan persoalan-persoalan hukum tentang masih banyaknya masyarakat kita masih banyaknya masyarakat kita yang serta-merta tanpa berpikir panjang, seperti penyebaran hoax penyebaran hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan huru-hara dalam pasca pemilu, yang bisa membuat gejolak yang begitu luar biasa. Maka ini tantangan tersendiri untuk kami untuk bisa menjawab persoalan-persoalan demikian. Memang hukum itu wajib selalu tumbuh dan berkembang karena kita di Indonesia ini beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, tentu karakter juga dipengaruhi oleh karakter. Nah, kesiapan kami selaku akademisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Jadi tanggung jawab yang begitu besar adalah kami sadari tentu kami mungkin tidak bisa secara langsung berhadapan dengan masyarakat, tapi di kampus ini dengan kurikulum yang kami persiapkan yang mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, apalagi sekarang kampus Merdeka Belajar. Jadi kurikulum yang kami siapkan itu adalah kurikulum yang kekinian, yang mampu menjadi solusi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi itu memang isu yang coba kami bangun. Selanjutnya memang tanpa kita sadari keberadaan hukum memang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Jadi tingkat kejahatan, tingkat apalagi modus lainnya juga semakin modern. Apalagi sekarang ini di era digital memang itu yang sangat diperlukan. Juga kami memang memiliki komitmen sebagai akademisi, karena pada dasarnya bahwa berbicara tentang penegakan hukum itu tidak terlepas dari beberapa yang perlu dilibatkan. Seperti contoh dalam hal ini kepolisian, Jadi kepolisian kami bagaimana, selanjutnya kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya. Maka tugas dan tanggung jawab kami adalah bagaimana menyiapkan, karena persoalan yang terjadi seperti tadi yang saya jelaskan bukan persoalan bagaimana hiruk pikuknya dalam proses hukum atau bagaimana tumpang tindihnya dalam proses hukum yang terjadi. Dan juga memang hiruk pikuk itu sering kita dengar di dalam kehidupan bermasyarakat kita, bahwa hukum itu terkadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Nah itu Baik. yang menjadi momok ya dalam kehidupan proses bernegara ini. Baik, berarti mungkin ke depan penguatan literasi itu yang memang akan terus ditingkatkan Iya, begitu itu ya Pak yang Dekan. perlu Baik, ditingkatkan. saya ke Pak Bung Ramdan dulu. Bung Ramdan, bagaimana sih mungkin kemarin kita belajar juga dari Pilpres yang berlangsung kemarin. Tentunya mungkin ada Bung Ramdan di divisi pengawasan hukum begitu ya. Ini mengawasi pemilu untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan integritas pemilihan ini seperti apa mungkin gitu. Ya, baik. Kalau boleh tahu siapa namanya Mbak ya? Yesi Pak. Bu Yesi ya. Oh ya. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin di momentum ini saya mengucapkan banyak terima kasih melalui RRI. Saya dipertemukan kembali lagi orang-orang tua saya. Kebetulan saya alumni Unilaki juga. Tepatnya ya. Tepatnya kurang lebih 11 tahun yang lalu saya menjadi mahasiswa di Universitas Laki Dende. Alhamdulillah 5-5-nya komisioner KPU Kabupaten Konawe itu alumni Unilaki. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Pak Rektor. Juga mungkin Pak Dekan ini saya bisa sarjana berkat Pak Dekan ini yang ngurus saya. Baik sekalian, tentu ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan dari kami selaku penyelenggara ya. Bagi kami di KPU, mental yang kuat itu sangat kami perlukan. Kenapa? Ini sebelum saya jawab dari Bu Yesi. Kenapa? Ada konstruksi pemikiran yang kita bangun. Bahwa pemilu ataupun pemilihan ini adalah arena konflik. Yang dianggap sah, dianggap legal, dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan. Segala macam cara orang mencari cara untuk bisa meraih kekuasaan. Ya, bayangkan kami ini hanya berlima. Kami hanya berlima, tetapi kami dibantu oleh 1044 PPS. Kami dibantu oleh 140 PPK yang tersebar di 28 kecamatan, 348 kelurahan desa. Bapak Ibu sekalian, tekanan demi tekanan itu selalu ada. Ini pun juga akan menjawab tentang bagaimana sih kita mengevaluasi terkait kerja-kerja kita ke depan menghadapi pilkada. Ya. Artinya pemilu itu telah kita lewati kemarin. Tentu banyak kita bisa bercermin dari proses penyelenggaraan pemilu kemarin. Ya, saya selaku divisi hukum, tugas saya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Artinya kalau ada petugas atau instrumen penyelenggara negara yang keluar dari koridor hukum atau mencederai konstitusi kita, saya yang langsung merekomendasikan untuk pemberhentian. Itu divisi saya. Ya, artinya kalau kita dikaitkan soal hukum, inilah KPU melaksanakan tahapan adalah bentuk implementasi daripada amanah konstitusi itu sendiri. Sehingga bagi KPU maupun seluruh instrumennya ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan, itulah bentuk tidak berintegritasnya dan mencederai proses pelaksanaan yang diamanahkan oleh undang-undang. Saya lanjut, masih bisa ya Pak? Saya sebentar tadi diskusi, kok cepat sekali waktunya, saya biasa diskusi dulu. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, saya kira ini media yang sangat penting, wadah bagi saya untuk terus menggelorakan, meyakinkan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah untuk di KPU Kabupaten Konawe, kita kemarin pemilu itu 0 sengketa. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan dong. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, pasca pemilu peran KPU itu masih sangat penting. Ya, apalagi belum ada penetapan terkait pelantikan caleg yang terpilih. Ya. Ini penting sekali. Kenapa? Kita digempur dengan berita-berita yang tidak benar. Seolah-olah ada gerakan yang ingin tidak melegitimasi hasil dari yang diperoleh oleh KPU. Maka kami yakinkan, bagi yang terpilih kemarin pasti akan mengatakan sudah ini KPU penyelenggara terbaik sepanjang sejarah. Tetapi bagi yang tidak terpilih akan mengatakan ini KPU terburuk sepanjang sejarah. Artinya bagi kami di KPU memahami betul konsekuensi sebagai seorang penyelenggara. Tidak mungkin kita memuaskan semua pihak. Tetapi yakin dan percaya karena saya lahir dari Unilaki, tidak mungkin saya memalukan Unilaki. Ya. Wow, luar biasa. Sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, bayangkan sudah selesai pemilu, kami masih dirongrong. Apa itu? Kami dilapor di DKPP. Itu ada berita. KPU Konawe dilapor DKPP.
Kenapa? Tidak puas terhadap proses penyelenggaraan pemilu kemarin. Tetapi kami tidak perlu berkoar-koar. Biar data dan fakta yang berbicara. Kemarin tidak ada tindak pidana pemilu. Kemarin tidak ada sengketa perselisihan hasil. Tidak ada sengketa administrasi. Ya, namanya juga upaya untuk mencari ruang karena tidak terpenuhi hasrat kekuasaan. Ya, pasti mencari kanal-kanalnya. Ya, tetapi saya berharap melalui RRI ini bisa menjadi mitra untuk kita untuk menjaga sehatnya demokrasi kita. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Apalagi untuk adik-adik saya yang mahasiswa, kebetulan saya juga masih muda, ya. Ya, saya masih muda. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Untuk yang anak muda ya, pemilih terbesar adalah kaum muda. Ya. Artinya masa depan bangsa dan daerah tergantung anak muda hari ini. Ya. Kalau anak muda tidak menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya, asal-asal pilih, tidak melihat rekam jejak, tidak teliti dengan sebaik-baiknya, maka yakin dan percaya KPU sudah berbuat banyak, tinggal kalian yang menentukan nasib kalian. Wow, saya kira luar biasa. seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan memang anak-anak muda ya tahun ini sepertinya tadi sebelumnya juga disampaikan bahwa pemilih muda ini mendominasi ya pada Pilpres 2024 ini. Saya ke mahasiswa dulu, ke Kak Wahyu. Kak Wahyu, ini memang dalam hal memilih pemimpin biasanya anak muda itu kan lebih kritis gitu ya dalam memilih siapa sih kira-kira sosok yang mungkin pas begitu ya. Dan mungkin apakah ini kriterianya sesuai dengan anak muda kah atau seperti apa? Dan ini mungkin juga jadi salah satu kriteria dari anak muda juga dalam memilih. Seperti apa Kak? Ya, jadi peran kami dalam memilih daripada pemimpin nantinya itu kita akan melihat daripada dia punya prospek ke depannya. Ya. Ya, terkait dengan prospek hukum itu sendiri. Ya, semoga di era kepemimpinan yang baru ini hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena kenapa? Coba kita lihat seperti yang kita lihat seperti saat ini. Masih banyak kasus-kasus yang belum bisa ditangani. Oleh karena itu, tugas dari era kepemimpinan yang baru dalam mengawal suksesnya daripada penyelenggaraan hukum di Indonesia itu sendiri. Dan semoga yang saya harapkan kepada kepemimpinan yang baru untuk agar nantinya ke depan tidak lagi masyarakat terpaku terhadap bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semoga ke depannya dalam hal ini kepemimpinan yang baru bisa merubah stigma paradigma yang dibangun oleh masyarakat agar hukum itu di mana seadil-adilnya, bahwa semua manusia sama di mata hukum. Mungkin itu dari saya. Wow, luar biasa ya. Kita berharap memang ada pemimpin-pemimpin baru yang bisa mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi dan ini yang menjadi harapan anak-anak muda juga mewakili seperti itu. Yeah. Baik, dan waktu kita sebenarnya cukup singkat ya. Kalau durasi 1 jam kita mau berdiskusi, tapi ada hal-hal yang mungkin kita juga ingin tampilkan juga untuk siang hari ini karena supaya lebih meriah lagi. Kita juga akan mendengarkan stand up komedi ya untuk siang hari ini. Ada Kak Ipin yang akan bersama kita. Ini bersama mahasiswa program studi administrasi publik angkatan 2021. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya untuk berhadapan langsung dengan orang-orang tua saya di kampus Universitas Laki Dende. Ya, sebelum itu, mungkin teman-teman di sini pernah berpikir bahwa kenapa sih nama saya bisa Ipin? Kan mungkin kalau orang tua di luar sana memberikan nama kepada anaknya pasti terinspirasi dari apakah itu film, bahkan artis. Tetapi saya sangat sangat prihatin dengan orang tua saya. Karena begini, banyak loh mungkin nama-nama orang Amerika kayak Stefan, William, kan lebih wow gitu kan. Tapi Ipin loh, bayangkan Ipin, Malaysia dan Indonesia sangat jauh tapi nama saya Ipin. Coba bayangkan. Nah, asal dari nama saya Ipin ternyata cukup memprihatinkan. Karena pada saat ibu saya mau melahirkan saya, nah kan dulu komunikasi
dalam ini HP kan terbatas. Nah, yang memberikan nama saya itu adalah nenek saya. Nah, ketika nenek saya mau menelpon kepada ibu saya, dia pergi di rumah warga untuk meminjam telepon untuk menelpon ibu saya waktu itu. Nah, di saat dia ingin menelpon, dia melihat di dinding rumah warga itu ada nama Ipin. Coba bayangkan coba. Kalau orang tua yang lain pasti tempis dari artis, tapi saya dilihat dari papan. Papan rumah orang loh. Coba bayangkan, coba kalau seandainya tulisannya di situ, mungkin Tai, mungkin saya dikasih nama Tai. Coba bayangkan. Nah, pada saat itu nenek saya terinspirasi. Oh, mungkin bagus juga ini ya kalau saya kasih nama cucu saya nama Ipin. Nah, disitulah nenek saya menelpon saya bilang, ketika kamu lahir kalau anaknya laki-laki kasih Ipin. Kalau perempuan kasih Itie supaya agak tolaki sedikit. Ya. Dan ketika saya lahir saya bertanya, bilang, Oma, Opa, ih, kenapa kasih nama aku Ipin? Sama lu juga. Dia bilang, astaga begini, itu yang kasih nama kau Ipin, bukan saya, tapi siapa? Tapi nenekmu. Ih, saya bilang, Bu, bohama juga itu nenek. Banyak-banyaknya nama, kenapa nama Ipin? Saya mau salahkan sapunya nenek. Kalau tidak ada sapunya nenek, saya tidak akan ada di dunia karena makhluk yang lahirkan. Saya pernah ketemu sapunya nenek, bilang, Nenek, kenapa kau banyak sekali nama, kenapa nama aku Ipin nih? Coba aku bayangkan, saya pergi di Capil bikin KTP, saya ditanya, Dek, siapa namamu? Sabisi itu, pegawai Capil. Ipin. Sabisi. Karena kenapa? Karena sama lu. Bahkan saya kalau kenalan sama cewek, saya nggak pakai nama lengkap. Cuman kalau boleh kenalan boleh, dengan siapa namanya? Pin. Pin apa? Pin HP, pin BB. Kayak begitu. Karena kalau saya mengatakan Ipin pasti ditertawai. Mana Upinnya? Kalau mau cari Upin pergi di Malaysia. Kayak begitu. Jadi setelah dari situ, wah ternyata bagus juga ya. Walaupun nama saya Ipin, kadang suka diejek. Ini bahkan anak SD loh ini, anak SD. Seharusnya anak SD itu menghargai yang lebih tua. Tetapi anak SD di kampung saya tidak menghargai saya. Karena kenapa? Karena nama saya Ipin. Bahkan ketemu, Ipin, mana Upin? Nah, saya bilang, nah buset ini anak, kenapa begitu? Jangan begitu, harus harga yang tua. Tapi mau dia apa namamu Ipin? Bahkan saya tanya lagi, ini namaku Ipin, apakah memang sudah ada Upin Ipin? Atau mungkin terinspirasi sendiri? Dia bilang tidak, sebelum ada Upin Ipin sudah ada memang kau Ipin. Oh berarti saya fotokopinya filmnya Upin Ipin. Jadi kalau teman-teman mau cari Upin Ipin tidak perlu jauh-jauh pergi ke Malaysia, tidak perlu. Di Indonesia ada loh, ini nyata Ipin. Hanya karakternya beda. Kalau di Malaysia kan boneka, kalau di Indonesia yang aslinya. Nah, tetapi dengan nama saya Ipin saya sangat bersyukur. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang dikenal mungkin dari kepintarannya, kegantengannya mungkin, tetapi saya dikenal karena nama saya. Oke, mungkin itu saja hiburan dari saya. Apabila ada kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Dan saat ini kita masih berlangsung, masih live dari Universitas Laki Dende di Kabupaten Konawe. Dan baik Bapak Ibu hadirin, nanti juga kami ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini, perspektif kampus dalam mengawal hukum di era kepemimpinan baru. Saya ke Pak Dekan lagi.
Pak Dekan, memang tadi ada kolaborasi kampus, termasuk juga tadi peran media juga menjadi sangat penting gitu ya, Bung Ramdan. Benar. Ini juga menjadi sangat penting bagaimana sih kolaborasi nanti kampus dengan pihak berwenang begitu ya untuk memperkuat penegakan hukum gitu ya dalam, apalagi ini kita memang sudah akan dihadapkan lagi dengan pesta pilkada. Pilkada, begitu. iya. Ya. Memang bentuk apa lagi, bentuk Kolaborasi. kolaborasi itu sangat penting ya, khususnya di Universitas Laki Dende dan Fakultas Hukum secara khusus, karena kolaborasi ini baiknya ya memang di kampus kami di Fakultas Hukum untuk kegiatan-kegiatan ke depan menghadapi pilkada ini memang sangat dibutuhkan itu sebagai satu kesatuan dalam penyamaan persepsi ya bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ya, apalagi ini mengawal proses pemilu secara bersama-sama ya, tentunya menjaga integritas ya dan lain sebagainya. Selanjutnya senantiasa bagaimana kami ya di Fakultas Hukum tentu juga menyiapkan sumber daya manusia seperti tadi disampaikan salah satu pemateri kita pimpinan KPU juga alumni Universitas Laki Dende Fakultas Hukum ya. Memang kolaborasi itu sangat penting ya, sangat penting yang harus dilakukan terkait bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu. Keterlibatan mahasiswa begitu ya untuk mungkin terjun nanti ke dunia politik seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kami di kampus ini memang sebagai penyedia ya untuk melahirkan regenerasi penerus ya, entah itu jadi pemimpin eksekutif maupun legislatif. Jadi tugas dan tanggung jawab kami adalah membekali mereka tentang ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan hukum, tapi juga kami juga menekankan perlunya integritas serta etika ya di dalam kemasyarakatan ya, dan juga kedepannya bagaimana kami juga menekankan perlu menjadi mahasiswa itu menjadi solusi ya setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Ya. Baik, mungkin Bung Ramdan menyambung tadi dari apa yang disampaikan Pak Dekan, kolaborasi yang juga ini sangat penting begitu ya agar penegakan hukum gitu nanti bisa dilakukan seperti tadi dijelaskan bahwa sekarang kan ini seperti adanya hoax, kemudian ujaran kebencian ini sangat tinggi begitu ya. Benar. Silakan Bung Ramdan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya awali begini. Dalam proses pemilu kita, kepala seorang doktor dan seorang tamatan SD dalam pemilu dihargai 1 suara. Ini harus kita maknai, ya. Sehingga kegiatan-kegiatan edukasi itu sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pemilu yang cerdas. Karena kenapa? Ini erat kaitannya dengan soal kolaborasi. Termasuk juga RRI menyampaikan informasi yang benar supaya apa? Supaya pemilih kita itu punya data-data pembanding, supaya punya antusiasme untuk menentukan arah masa depannya. Karena kan kadang-kala kita lihat pemilih kita ini asal memilih saja. Bayangkan berapa sih jumlah masyarakat yang cendekiawan dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan? Dari 182.840 pemilih di Kabupaten Konawe, paling sekitar 2.000 saja yang pemilih yang cerdas. Kalau itu kita serahkan 80%-nya kepada orang-orang yang masa bodoh terhadap bangsa dan daerah ini, ya ini menjadi tanggung jawab moral bagi kita, apalagi keberadaan kampus di Kabupaten Konawe. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, baik RRI sebagai penyambung informasi, saya harapkan udarakanlah semua kegiatan-kegiatan KPU dalam rangka menyaring pemimpin-pemimpin terbaik. Begitu juga saya mengajak kepada teman-teman kampus, ayo jangan hanya cenderung mencerdaskan di dalam kampus, ayo kita keluar, jemput semua itu. Banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya ingin mendapatkan informasi yang sehat dari kita. Karena kalau soal kolaborasi, universitas juga itu adalah jantung daripada mencerdaskan
lahirnya pemilih yang cerdas. Kalau sudah pemilihnya cerdas, insya Allah pasti pemimpinnya baik. Karena kenapa? Mereka akan mengurus hukum, mengurus kesehatan, kesejahteraan. Saya kira seperti itu. Sehingga kolaborasi itu hal yang sangat harus dilakukan. Harus dilakukan. Iya. Baik, nah ini juga perlu dan termasuk pegiat demokrasi begitu. Itu sepakat masih menempatkan money politik ini juga masih masih menjadi hal yang klasik. Ketika ada pilpres ataupun juga pesta demokrasi. Nah ini mungkin jadi tantangan terbesar, apalagi kan sekarang sudah dihadapkan lagi dengan pilkada nih. Nah apa sih yang mungkin nanti tantangan ini menjadi dari divisi pengawasan hukum Kabupaten Konawe sendiri? Ini kita kadang dilema, ini saya cerita saja di sini ya. Salah satu keberhasilan penyelenggara pemilu itu adalah partisipasi masyarakat. Nah fakta di lapangan, masyarakat kadang tidak mau hadir ke TPS menyalurkan hak suaranya kalau tidak ada money. Kadang-kadang kita dilema, ternyata money politik itu juga mempengaruhi meningkatnya angka partisipasi masyarakat. Mungkin pernah ada beredar video seorang nenek-nenek dibujuk ke TPS tidak mau. Bahasa tolaki, itu ada pernah beredar. Dia mau ke TPS kalau ada odoi, lagi para doino. Ini bahasa-bahasa betapa bahayanya money politik mempengaruhi. Kenapa sampai terjadi segmen seperti itu? Karena kita tidak terjun langsung melakukan pendidikan politik. Ya, seolah-olah urusan pendidikan politik hanya formalitas yang ada di dalam kampus. Sehingga itulah pentingnya. Ayo, kalau bisa nanti bersama-sama KPU kita jemput semua masyarakat kita, kita lakukan pendidikan politik. Mudah-mudahan nanti kita tepat sasaran. Ya, itu. Kalau itu terus yang juga kita sosialisasikan, tidak berkembang juga. Ya. Kalau RRI saya yakin pasti cerdas, Unilaki pasti cerdas. Pertanyaannya, ya mana kita mau turun langsung menjemput sasaran-sasaran kita yang punya bagian daripada segmentasi pemilih money politik. Ini lawan, karena sudah menjadi budaya. Tinggal bagaimana caranya ya kita sama-sama. Kalau dilawan ya harus dilawan. Ya. Tapi memang sisi positifnya memang mempengaruhi partisipasi politik. Tetapi bagi saya di KPU mending partisipasi politik, partisipasi masyarakat turun ketimbang harus kita melegalkan namanya money politik. Tapi kalau sudah pendidikan politik bagus, kita semua punya tanggung jawab, insya Allah kalau sudah cerdas semuanya masyarakat ini, yakin dan percaya pasti kita tidak akan kesusahan untuk melawan yang namanya money politik. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Saya ke Kak Wahyu lagi. Kak Wahyu tadi juga dari apa yang disampaikan Bung Ramdan, pendidikan politik ini menjadi sangat penting, termasuk pendidikan hukum terkait dengan politik begitu ya. Ini selama ini kan mahasiswa biasanya memang kritis begitu terkait dengan hal tersebut, seperti apa? Jadi dari pihak universitas itu sendiri, terutama mahasiswa diharapkan menjadi ujung tombak dalam pengawasan pemilu ini. Karena apalah artinya tadi yang disampaikan abang saya, Bang Ramdan, bahwa satu suara biar dia pejabat ataupun dia masyarakat biasa itu sama-sama satu. Nah, sama-sama satu. Nah, kemudian ketika kita memilih pemimpin hanya karena tanda kutip money politik uang, kita sendiri yang akan merasakan dampaknya ke depan. 5 tahun yang akan datang, kalau kita memilih hanya atas dasar uang 50.000, mohon maaf, uang 50.000, maka apalah artinya suara kita? Jadi dalam hal ini mahasiswa harus menjadi ujung tombak untuk memilih pemimpin ke depan yang mampu menjalankan amanah daripada konstitusi. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, kita harapkan demikian ya. Semoga ini memang mewakili dari apa yang kita harapkan seperti itu. Apalagi pemimpin masa depan ini menjadi salah satu hal yang ada agent of change gitu ya, perubahan-perubahan besar untuk Indonesia. Baik, saya Kak Jihan, selamat siang Kak Jihan. Selamat siang Kak Kak Yesi. Jihan, kita undang pendengar ataupun juga partisipan, teman-teman mahasiswa di sini begitu ya, yang mau bertanya boleh. Betul sekali, jadi ada yang mau bertanya ya silahkan, ini tadi sudah menggebu-gebu, wah 1, 2 banyak sekali ya. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Boleh, Kak Yesi silahkan perkenalkan nama dan prodinya apa. Boleh berdiri Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis Angkatan 022. Baik, saya akan langsung bertanya mungkin, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh kampus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di antara kami mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau Langsung masih ada lagi? jawab atau seperti Boleh, apa? satu Satu-satu lagi. lagi kalau Boleh. begitu ya. Ya. Yang mana nih, boleh? Mana? Oh, sebelah sana. Wah, banyak juga. Sabar ya, satu persatu. Mana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam medina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada MC karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada hari ini. Dan pertanyaan saya ini mungkin tertuju kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe, Bapak Ramdan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramdan tadi bahwa sebenarnya yang membantu kita untuk dalam kegiatan proses pemilu itu para PPS-PPS ini yang berada di beberapa kecamatan. Nah, tentunya juga peran PPS ini atau peran pengawas ini tuh kebanyakan diambil oleh anak-anak muda hingga orang tua. Dan kemarin juga saya melihat kebanyakan para pengawas itu diambil oleh anak-anak muda, terutama para mahasiswa. Dan untuk sebenarnya pertanyaannya itu, apa sebenarnya esensi yang diberikan kepada para pengawas PPS ini, apalagi untuk mahasiswa? Apalagi mungkin dia bergantung karena ingin membayar mungkin SPP atau apa segala macam. Nah, terus yang kedua, seperti yang dikatakan tadi bahwa pemilih terbanyak itu anak muda. Nah, seperti yang kita ketahui, anak muda itu dia itu sosialisasinya untuk memilih sebenarnya masih disayangkan. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya relevansi atau bagaimana sosialisasi kepada kepada KPU ini untuk diberikan kepada anak muda? Mungkin begitu saja. Bila fisabilillah wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada dua penanya kita. Yang pertama tadi ada Kak Hatta ya, kalau tidak salah, dari Prodi Agribisnis. Saya langsung ke Pak Dekan tadi ya, silakan Pak Dekan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Tentang, ya, Oh, langkah-langkah kampus. konkret begitu ya dalam penguatan ya. Memang langkah-langkah kampus sebenarnya peran akademisi ya, mahasiswa, artinya sebagaimana tadi kita ketahui bersama bahwa mahasiswa ini sebenarnya adalah juga masyarakat, namun masyarakat ilmiah juga ya. Memang tanggung jawab besar kita ya. Jadi langkah-langkah dilakukan oleh kami selaku dosen selain di materi perkuliahan yang ada yang kami telah siapkan seperti pendidikan pidana pemilu ya, berkaitan dengan pidana pemilu ya, untuk khususnya di Fakultas Hukum. Selanjutnya kami juga melibatkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti dialog-dialog seperti ini ya. RRI mungkin untuk keberlanjutan dalam proses ini kami juga siapkan mahasiswa karena kami di sini ada organisasi kemahasiswaan ya yang banyak bergelut di berbagai macam, baik di dalam kegiatan kepemiluan ya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dialog-dialog seperti ini juga ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena lagi pula selain kami akademisi, penyambung lidah kami juga termasuk mahasiswa, karena kami juga tidak mampu untuk melayani seluruh masyarakat. Tapi mahasiswa berada hampir di semua lini sektor ya, dan tempat-tempat tertentu mereka lah kami bekali ya dengan pengetahuan, tentu dengan kurikulum yang ada, mata kuliah yang ada. Juga kami bekali dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik ya. Kami juga mengajarkan kepada mahasiswa, apalagi sekarang ini seperti tadi ulasan terkait money politik yang terjadi transaksional yang secara terus-menerus. Kami sampaikan kepada mahasiswa menjadilah solusi di masyarakat untuk menolak tentang transaksional. Selanjutnya menjelaskan kepada masyarakat bahwa
hal itu adalah hal yang tidak baik ya. Karena jujur saja yang paling utama adalah melihat visi dan misi calon pemimpin ke depan ya. Selanjutnya juga perlu sejak dini kita mengkampanyekan bersama untuk menolak politik uang, karena perbuatan tersebut sebenarnya adalah karena ketidakpercayaan sebenarnya dari pemimpin untuk jadi kalau saya secara tidak langsung tidak perlu dipilih ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pengembangan ini nantinya yang memang akan terus dilakukan seperti tadi langkah-langkah seperti kolaborasi juga itu akan terus dilakukan. Ke Bang Ramdan, seperti apa tadi yang ditanyakan tadi dari teman kita tentang peran PPS kecamatan tadi begitu ya. Itu dari anak-anak mahasiswa juga banyak katanya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Yesi. Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Saya bukan badan pengawas, tapi saya Komisi Pemilihan Umum. Ya, itu. Jadi itu PPK-PPS-nya benar ya. Jadi pertanyaannya, kok bisa dalam PPK-PPS ini yang membantu kerja-kerja KPU itu kebanyakan mahasiswa atau anak muda? Jadi begini, ada mekanisme pengangkatan badan ad hoc, itu namanya badan ad hoc, sifatnya sementara. Ya. Untuk membantu tahapan-tahapan yang telah diatur dalam regulasi kita. Terkait badan ad hoc, PPK-PPS itu diatur di dalam PKPU nomor 8 tahun 2022. Itu diatur tentang syarat-syarat menjadi badan ad hoc. Dalam syarat-syarat itu tidak ada klausulnya dia mahasiswa, tua, muda dan sebagainya, tidak ada. Ya. Di situ dibatasi usianya paling minimal 17 tahun. Ya. Kemudian itu akan melalui beberapa fase. Dia akan melalui tes tertulis CAT. Itu tidak ada bilang mahasiswa atau tua, tidak ada. Kalau dia punya kapasitas, wawasan, ya pasti lolos. Itu. Mudia tua, mudia mudi. Faktanya juga banyak juga anak muda yang gugur. Banyak juga orang tua yang gugur. Itu bukan menjadi syarat ya. Kemudian setelah CAT kita melakukan tes wawancara. Wawancara apa? Kita menggali 3 hal. Yang pertama kita menggali rekam jejaknya terkait soal penyelenggara pemilu. Dia bersyarat atau bisa membantu enggak? Jangan sampai dia justru punya catatan-catatan hitam ya, yang justru bisa mengganggu tentang legitimasi pemilihan kita. Ya. Kemudian kita menggali wawasan dia. Karena kenapa? Tugas yang paling berat bagi kita di penyelenggara bukan hanya melaksanakan teknis, tidak. Tetapi bagaimana berdiri tegak, mempertahankan semua tahapan yang telah kita laksanakan. Yang kadang-kadang membutuhkan argumentasi yang kuat, sehingga dibutuhkan wawasan yang kuat. Dan terakhir baru kita bicara tentang komitmen penyelenggaraan yang di dalamnya ada integritas, kejujuran, loyalitas, dan visinya. Dan kebetulan kalau di Konawe ternyata banyak mahasiswa, banyak anak muda, saya yakin mahasiswanya pasti unilaki. Kalau kebanyakan unilaki, ya berarti berhasil unilakinya. Yang saya sayangkan kalau mahasiswa mendaftar di badan ad hoc, banyak yang tidak lolos. Itu pasti saya menghadap sama Bapak Rektor nanti. Oke, baik, berarti pokoknya kalau bersyarat unilaki kita gas. Tetapi harus bersyarat. Jadi itu lagi ya, bukan soal tua mudanya, tapi soal kapasitas bersyarat tidaknya di dalam aturan yang telah ditentukan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan memang karena waktu kita juga sangat terbatas, apa yang nyambung tadi Abang disampaikan bahwa memang mungkin nanti literasi dari kampus ini perlu diperkuat lagi supaya pemahaman kepada khususnya teman-teman mahasiswa begitu ya, pendidikan politik dan hukumnya ini lebih besar lagi seperti itu. Baik, karena waktu yang sudah membatasi kita dari apa yang mungkin menjadi perbincangan kita hari ini tentang perspektif kampus dalam mengawal hukum di era kepemimpinan baru. Saya mau ke Kak Wahyu dulu. Kak Wahyu mungkin sebagai agen perubahan juga. Nah, tentunya hal-hal yang diinginkan begitu ya terhadap perubahan nanti dan tentu kepemimpinan baru dan bagaimana mengawal hukum yang saat ini tengah berlangsung. Jadi yang saya harapkan ke depannya di era kepemimpinan yang baru, bahwasanya penegakan hukum itu harus lebih tepat sasaran. Ya. Dalam hal ini semoga paradigma dan stigma yang terbangun oleh masyarakat yang tadinya hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, semoga ke depan di era kepemimpinan yang baru bisa berubah. Dan PR bagi pemerintah agar mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ya. Karena dalam hal ini
kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu sangatlah jelek lah dalam hal ini. Ya, semoga ke depan di era kepemimpinan yang baru dapat lebih baik lagi dalam mengawal proses hukum itu sendiri. Ya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima Bung kasih. Ramdan, ini juga mungkin dari KPU Divisi Pengawasan Hukum dan Hukum dan Pengawasan ini punya langkah konkret juga yang akan ditempuh nanti untuk bisa mengawal bahwa pentingnya kepatuhan hukum dalam proses pemilu seperti apa ini? Seperti yang saya jelaskan di awal, dalam melaksanakan tahapan pemilihan maupun pemilu, ini adalah bentuk kecintaan dan ketaatan kita terhadap konstitusi kita. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanahkan untuk melakukan pemilihan umum dengan asas jujur, adil, ya, kemudian langsung, kemudian apa lagi? Bebas, rahasia. Itu asas. Nah kemudian kita juga di penyelenggara diikat yang namanya prinsip penyelenggara pemilu. Begitu penyelenggara pemilu keluar dari asas dan prinsip-prinsip, maka dia pasti akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Satu, kalau dia tidak digugat dalam perselisihan hasil karena tidak mempertanggungjawabkan melahirkan pemilihan yang sesuai dengan keinginan konstitusi, dia bahkan konsekuensi terburuknya bahkan bisa berhadapan pada tindak pidana pemilu karena tidak konsisten terhadap penegakan hukum. Jadi bagi saya penyelenggara pemilu, kalau sistem demokrasi kita sudah baik, maka itulah cerminan betapa baiknya hukum kita. Karena memberikan ruang kebebasan yang bagus untuk kita semua. Kalau dalam proses demokrasi melahirkan pemimpin yang bagus, yang baik, sehat, yakin dan percaya, semua urusan ekonomi, politik dan hukum itu pasti bagus, baik. Tinggal bagaimana kita mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Atau kalau kita tidak menemukan yang terbaik, minimal kita mencegah yang terburuk. Bagi saya begitu. Ya. Dan ini terakhir, Mbak Yasi ya, sebelum saya tutup. Saya ini kritik untuk RRI, kalau bisa ke depan agak panjang-panjang sedikit. Nah. Siap. Kenapa? Ini penting, saya takutnya informasi ini setengah-setengah. Saya ini masih banyak, ini saya pilah-pilah mana yang harus saya sampaikan. Saya begini ya, karena pemilu ini adalah pesta demokrasi yang diamanahkan 5 tahun sekali. Yang namanya pesta, marilah kita sambut dengan riang gembira. Ya. Jangan karena berbeda politik itu menjadi hambatan bagi kita untuk bergandengan tangan, ya. Makanya tema yang diusung oleh KPU adalah pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Boleh berbeda tapi kita tetap bersaudara, ya. Saya kira seperti itu. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mungkin kita sambung di dalam studio ya Bung Ramdan untuk dialog pasca pemilu berikutnya. Baik, terakhir ke Pak Dekan. Ini mungkin ada sejauh mana sih kampus mendorong mahasiswa begitu untuk terlibat dalam aktivitas ataupun organisasi yang memperjuangkan keadilan ataupun juga bahkan ini di era kepemimpinan baru begitu ya. Jadi memang kami di kampus Universitas Laki Dende di beberapa kegiatan ya, baik kegiatan-kegiatan dialog dan lain sebagainya, kami juga sering melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian ya, pengabdian kepada masyarakat ya, karena tugas dan tanggung jawab kami di kampus adalah bagaimana bisa melahirkan sumber daya manusia ya, yang bukan hanya sebagai mengawali dalam mengawali hukum yang ada, namun tugas dan tanggung jawab kami adalah bagaimana bisa melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang amanah. Maka dari itu sebenarnya saya juga sangat sayangkan sebenarnya pihak RRI ini sangat singkat memberi kami waktu, hanya jangka waktu 1 jam, tapi tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Saya ingin mengajak seluruh pendengar RRI ya yang ada sebenarnya terkait bagaimana kami di kampus ini Universitas Laki Dende bisa melahirkan pemimpin-pemimpin, jangankan mengawal, melahirkan pun kami melahirkan pemimpin ke depan. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar yang ada yang sudah menyelesaikan studi untuk mendaftarkan diri di Universitas Laki Dende. Insya Allah
nanti sumber daya manusianya insya Allah kami yakin seperti tadi di samping saya ya sudah terbukti ya 5 orang komisioner dan salah satu di samping saya juga mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi saya ingin mengajak seluruh masyarakat ya untuk bagi yang belum untuk kuliah dan untuk berdiskusi dengan kami ya ke Universitas Laki Dende. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu pada 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini dan kita berharap bahwa memang mahasiswa ini menjadi salah satu agen of change atau perubahan yang nantinya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru dan tentunya berkualitas gitu ya. Dan pendengar dan juga teman-teman mahasiswa serta sivitas akademika yang tengah hadir di siang hari ini menjadi akhir kebersamaan kita di Dialog Pasca Pemilu untuk siang hari ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Kak Jihan. Terima kasih untuk Kak Yesi, tepuk tangan sekali lagi dong ya teman-teman untuk di hari ini di Dialog Interaktif luar studio pasca pemilu dan memang sebagai mahasiswa menjadi agent of change juga apalagi terkait dengan bonus demografi ya. Nanti boleh disambung ya di dialog dalam studio ya, silakan. Dan pastinya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara LPP RRI Kendari dengan Universitas Laki Dende. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih untuk Sivitas Akademi di Universitas Laki Dende, terima kasih ya. Teman-teman mahasiswa terima kasih, tepuk tangan dong ya. Dan sampai jumpa untuk di Dialog Luar Studio Pasca Pemilu RRI Kendari selanjutnya. Baru saja Anda mengikuti Dialog Interaktif Luar Studio Pasca Pemilu RRI Pro 1 Kendari. RRI Pro 1 Kendari. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital